Sobat, pernahkah terpikir ketika kita berdiri di atas tanah ini, sebenarnya kita sedang berdiri di atas apa? Batu, tanah, atau jangan-jangan di bawah kita berdiri ada suatu kehidupan yang tidak pernah kita sadari, sobat. Karena manusia sebenarnya belum pernah melihat langsung inti bumi. Bahkan pengeboran terdalam manusia hanya menembus sebagian kecil saja. Mungkinkah ada kehidupan di bawah tanah kita ini? Atau ternyata terdapat api panas yang besar? Atau malah ternyata terdapat air yang begitu melimpah? Secara teori, bumi memiliki 4 bagian utama: kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Yang pertama adalah kerak bumi. Inilah tempat di mana kita hidup. Pegunungan, lautan, kota, sawah, rumah, semuanya berada di lapisan paling luar bumi, yang disebut dengan kerak bumi. Lalu, di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi. Sebagian besar, mantel merupakan batuan padat. Gerakan material di mantel inilah yang berkaitan erat dengan dinamika lempeng tektonik dan aktivitas geologi bumi. Jadi, ketika kita melihat gunung meletus, gempa bumi, atau benua yang perlahan bergerak, kita sebenarnya sedang melihat akibat dari planet yang tidak pernah benar-benar diam, sob. Di bawah mantel bumi, sekitar ribuan kilometer dari permukaan ini, terdapat inti bumi. Nah, inti bumi tersusun dari besi. Inti bumi ini sangat panas dan berupa cairan. Inti luar bumi yang cair ternyata sangat penting bagi kehidupan kita. Apa saja? Yang pertama, melindungi manusia dari partikel matahari. Maksudnya, matahari terus mengirimkan partikel bermuatan atau kita menyebutnya energi melalui angin matahari. Medan magnet bumi membelokkan sebagian besar partikel tersebut sehingga tidak langsung menghantam atmosfer dan permukaan bumi. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan atmosfer. Ini penting karena kan atmosfer menyediakan udara dan membantu menjaga kondisi yang memungkinkan kehidupan. Nah, medan magnet ini ikut membantu mengurangi pengikisan atmosfer tersebut. Yang ketiga, melindungi teknologi modern. Seperti ketika terjadi badai matahari yang kuat atau biasa kita sebut sinar matahari meningkat drastis, gangguan geomagnetik dapat mempengaruhi satelit, komunikasi radio, navigasi, dan jaringan listrik. Nah, medan magnet inilah yang membantu mengurangi dampak langsung lingkungan. Kemudian yang keempat, membantu navigasi. Maksudnya medan magnet bumi memungkinkan kompas bekerja. Jadi sob, jauh di bawah kaki kita, ribuan kilometer dari permukaan, terdapat logam cair yang terus bergerak. Gerakan inilah yang membantu menciptakan medan magnet bumi. Dan medan magnet itu bekerja seperti perisai raksasa untuk membantu melindungi planet kita dari lingkungan partikel berenergi tinggi yang datang dari matahari. Jadi, sesuatu yang berada di ribuan kilometer di bawah tanah ternyata ikut menentukan apakah kehidupan di permukaan dapat bertahan, kira-kira seperti itu. Tapi, tunggu. Apakah kita yakin dengan semua teori ini, sedangkan manusia belum pernah melihat secara langsung inti bumi? Nah, disinilah ilmu pengetahuan menarik, sobat. Sains tidak selalu bekerja dengan cara saya melihatnya dan saya tahu. Kadang justru sebaliknya. Begitulah kata para ilmuwan. Dan juga katanya, walaupun tidak melihat sesuatu secara langsung,
tetapi bisa melihat jejak yang ditinggalkannya. Gelombang gempa yang melewati bumi memberikan pola tertentu. Nah, dari pola perjalanan gelombang tersebutlah para ilmuwan dapat memperkirakan ukuran, struktur, dan sifat berbagai lapisan di dalam bumi. Kita mengenalnya melalui bukti.